Bapak nggak pernah terima apapun, Bapak Tidak pernah terima apa-apa. Makanya kalau ada yang dibilang ini sama siapa? Ini nggak beda tadi. Di desa yang senang sama saya nggak, yang namanya dipilih mah Pak. Sama dengan calon bupati mungkin ya, atau dewan mungkin. Kan itu mah, ya emang negara kita ngatur begitu aja susah lah. Ya kan seperti itu. Sehingga wajar kalau kemudian ada isu-isu lurah kaya dapat dari sana, dibayar, ikut terlibat. Ini terlibat lah. Enggak. Cuman saya mau begini. Ya karena saya ini kepala desa, pemimpin. Biar dia nggak seneng kata itu warga saya. Jangan sampai pada ribut, gaduh kan nanti yang saya juga yang pusing. Betul, Pak. Itu aja sih saya. Bapak merasa nggak dikambing hitamkan, Pak? Bapak merasa nggak jadi orang yang dipersalahkan? Jadi semua yang menanggung beban ini, Pak? Saya nggak mau, ini aja nggak mau. Gimana? Yang jelas kan udah sampai sakit begini. Saya kira enggak. Anda melihat bahwa ada upaya untuk mengambing hitamkan klien Anda? Karena Anda sebutkan tadi ada pihak ketiga SP yang tadi pada akhirnya disebutkan patut diduga mengelabui klien Anda di batas pengetahuannya ikut dalam proses yang sedang dalam penyidikan saat ini? Ya, kalau tidak ada proses yang dilakukan oleh Bareskrim atau APH yang lainnya, mungkin penggiringan opini itu akan berhasil. Siapa yang mau kemudian hari ini dihukum? Kan tidak ada. Betul. Nah, kalau kemudian lurah dianggap hari ini diam lalu dianggap adalah pihak yang bersalah, tadi kita sudah sama-sama dengar bahwa tidak ingin gaduh saja, tidak ingin menambah kegaduhan suasana ini. Gitu. Tapi kemudian hari ini beliau harus speak up, harus menyampaikan itu bahwa di tengah hujatan publik, di tengah penghakiman yang sudah berjalan di media sosial dan sebagainya. Luar biasa. Saya kira media sosial ini luar biasa. Kadang tidak manusiawi gitu. Di media sosial Bapak disebutkan banyak narasi, banyak cerita dan sebagainya, dihakimi publik dan sebagainya. Bapak pernah baca atau pernah dengar atau paling nggak keluarganya dan sebagainya menanggapinya seperti apa, Pak? Makanya saya udah nggak mau pakai HP. Kalau anak dan istri saya juga kadang-kadang nangis pada gini-gini ya saya serahin sama Allah aja lah. Dan bener ya bener itu. Nah contohnya sekarang kan hukum kan udah berjalan. Gitu. Dan Bapak akan siap dalam proses ini untuk mengikuti proses hukum yang berlaku bila perlu untuk membuka yang terang-terangnya terjadi, Pak? Ya kalau nggak siap saya nggak mungkin dipanggil ke KKP, ke Mabes nggak datang. Itu bukti saya siap. Apakah kemudian akan melihat peluang untuk justice kolaborator? Saya kira itu masih dikaji ya. Karena memang proses penyidikan dan penyelidikan ini masih berproses ya. Apakah kemudian itu menjadi alternatif atau tidak, kita lihat perkembangannya saja. Oke. Terima kasih Bang Yunihar, Pak Arsin bin Asip. Terima kasih ya Pak Kepala Desa sudah menerima kami. Di hari yang sama sebelum Arsin muncul ke publik, pembongkaran pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten dinyatakan selesai. Total 30,16 km pagar laut berhasil dibongkar seluruhnya dalam waktu 11 hari. Saya Abram Silaban mendatangi lokasi pagar laut yang sudah dibongkar dan melihat kondisinya dari jarak dekat seperti apa perairan Kabupaten Tangerang tanpa pagar laut. Ya, sobat, saya Abraham Silaban. Saya ada di Tanjung Pasir di daerah Tangerang, Banten. Saya ingin menunjukkan sesuatu yang berbeda hari ini. Saya ada persis di perairan yang mana tempat ini tadinya berdiri kokoh atau dihiasi dengan pagar bambu sepanjang 30 km lebih. Saya hadir di sini untuk menunjukkan kepada Anda bahwa pemandangan itu kini sudah berubah. Di belakang saya saat ini tak satu pun
pagar bambu itu berdiri lagi. Karena satu persatu pagar itu sudah dirubuhkan dan dicopot oleh petugas yang merupakan bagian dari Satgas di bawah komando TNI Angkatan Laut. Dan di sini kita bisa melihat bahwa tidak ada rintangan lagi bagi para nelayan untuk melakukan pencarian ikan, memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Karena tugas itu sudah dilakukan 3 pekan lebih ya Pak ya? 3 pekan ya Pak ya? 3 pekan lebih oleh petugas. Mereka melakukan tugas itu dengan sungguh-sungguh tentu saja, dibantu tentu ini di bawah komando dari dan Satgas pencabutan pagar laut yang di bawah komando dari TNI Angkatan Laut tentu saja, dan dibantu juga secara swadaya oleh nelayan dan di asistensi ataupun tentu saja di bawah koordinasi dari petugas-petugas lainnya, instansi terkait termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tapi lepas dari itu, hari ini menjadi hari yang saya bisa katakan ini bersejarah bagi warga, tepatnya yang berada di pesisir pantai di Kabupaten Tangerang, yang mana hari-hari mereka harus dihiasi dengan pemandangan pagar laut sepanjang 30 km. Tapi Anda bisa lihat di belakang saya dengan deburan ombak yang relatif cukup tinggi, kami bisa tunjukkan kepada Anda bahwa pagar-pagar itu sudah tidak berdiri lagi di sini atas nama apapun itu. Atas pembenaran apapun itu. Karena hal itu dianggap sesuatu yang bertentangan dengan apa yang kita anut dan apa yang kita pedomani sebagai negara hukum tentu saja. Pas dari itu, tugas itu sudah dipastikan usai karena kami sudah berada di sini di hari terakhir bersama dengan Letnan Kolonel Komar yang merupakan Kadispen Lantamal 3. Begitu ya Pak Komar ya? Berarti dipastikan sudah selesai ya Pak ya? Selesai, sudah nggak ada lagi pagar laut, sudah nampak di depan. Bisa dilihat Sudah tidak ada, nelayan bisa leluasa melaksanakan aktivitasnya untuk mencari ikan atau melaut tanpa halangan. Tadinya kalau dari sini secara visual kita bisa melihat ya Pak ya, pagar sepanjang 30 km ya Pak ya? Dan sini melintas ke arah barat sana. Arah barat ya Pak ya? Karena Pak, titik awal itu di Tanjung Pasir. tentu tugas yang tidak mudah ya Pak ya? Ya, terutama kondisi cuaca yang seperti ini yang kelihatannya Ya. landai, ternyata deburan angin itu Ya. sebenarnya menjadikan ombak itu Iya. besar. Ya, Lihat sendiri ini kondisinya. ya ini. Anda bisa menjadi saksi nih. Basah kuyup saya. Ya, inilah rintangan yang wow. Saya basah. Oke. Ini dianggap ombak yang kecil sebenarnya. Oke. Tapi ketika jarak sekitar 100 Iya. meter seperti ini. Ya. Ya, kita sudah basah seperti ini. Ya, tapi bagaimanapun inilah tugas yang harus kita lakukan sebagai bentuk menunjukkan suatu informasi yang detail dengan jarak dekat kepada para pemirsa yang mengikuti perkembangan mengenai pagar laut ini. Saya Abraham Silaban, kami dipandu tentu saja bersama-sama dengan petugas. Ada Pak Letnan Kolonel Komar, Kadispen Lantamal 3, dan petugas lainnya yang ada di sini. Mereka sudah melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Tentu saja prosesnya tidak berhenti di sini. Tidak ada lagi pagar laut. Tidak ada lagi pagar laut. Bisa disaksikan sendiri. Anda bisa saksikan, saya Abraham Silaban, saya ada di sini bersama dengan petugas di sini dan menyaksikan itu. Dan kita akan lihat pagar-pagar laut itu saat ini sudah terdampar dan saat ini sudah hanyut. Dan tentu saja pertanyaan kita, siapa yang tersangkut? Ini kaitannya dengan proses hukum yang akan kita awasi bersama. Tapi ini salah satu pagar yang ia tidak berdiri kokoh lagi. Di perairan kita. Tapi pagar itu hari ini sudah tumbang